Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryuni dari SD Negeri Kedung Winong 3, Kecamatan Muter, Kabupaten Sukoharjo. Saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sukoharjo. Di sini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.3, yakni tentang penerapan paradigma inquiry apresiatif Bagja untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan diri dan kemudian untuk menjalankannya. Prakarsa perubahan adalah meningkatkan dan membangun budaya positif pada peserta didik. Membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan kekuatan atau potensi peluang, mendefinisikan tujuan pertanyaan dibuat untuk memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Pertanyaannya, yang pertama, bagaimana cara menanamkan budi pekerti yang baik? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menanamkan kemandirian? Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menanamkan rasa peduli dan rasa cinta terhadap budaya lokal? Selanjutnya, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab atas pertanyaan tersebut. Yang pertama, dapat berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan semua pihak yang terkait untuk melakukan pembiasaan yang baik serta memberikan teladan yang baik. 2. Mencari literasi untuk menambah wawasan. Ambil pelajaran atau discover. Menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukanali kekuatan atau potensi peluang lewat penyelidikan dengan mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Menemukan inti positif setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan sifat yang positif. Pertanyaannya, 1. Aktivitas apa saja yang bisa meningkatkan nilai karakter pada diri siswa? 2. Aktivitas apa saja yang bisa menumbuhkan kemandirian siswa? 3. Aktivitas apa saja yang bisa menumbuhkan sikap peduli dan kecintaan pada budaya lokal? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, mencari referensi kegiatan yang dapat menumbuhkan nilai karakter, kemandirian, sikap, peduli, dan kecintaan pada budaya lokal melalui wawancara langsung atau lewat internet. Kedua, melibatkan guru dan siswa dalam kegiatan-kegiatan sosial. Gali mimpi, menyusun mendeskripsikan kolektif bila mana inisiatif terwujud, membayangkan dan menggambarkan masa depan. Pertanyaannya, 1. Apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai budi pekerti yang baik pada peserta didik? 2. Apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan kemandirian? Ketiga, apakah langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan rasa peduli dan kecintaan pada budaya lokal? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. Di antaranya, mencatat hal-hal apa saja yang membuat siswa senang, di mana nantinya disiplin kegiatan pembelajaran yang mampu menumbuhkan nilai-nilai budi pekerti yang baik. Kemandirian menumbuhkan kecintaan budaya lokal dan wawasan global.
Yang selanjutnya, jabarkan rencana atau desain. Mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil yang sederhana dan dapat dilakukan dengan segera, dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Pertanyaannya, 1. Apa langkah awal yang perlu dilakukan untuk agar terwujudnya nilai-nilai budi pekerti, kemandirian, dan sikap kepedulian kecintaan pada budaya lokal? 2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menumbuhkan nilai-nilai budi pekerti yang baik, sikap peduli, kemandirian, kecintaan pada budaya lokal? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mengukur target kemajuan dalam menumbuhkan nilai-nilai budi pekerti yang baik, kemandirian, sikap peduli, dan kecintaan pada budaya lokal? Kemudian, daftar tindakan atau penyelidikan yang dilakukan, di antaranya membuat daftar capaian target, kemudian mencatat setiap kemajuan dalam proses, selanjutnya membuat refleksi tindakan dan tindak lanjut, kemudian yang terakhir membuat kesepakatan untuk melakukan pembiasaan mandiri, peduli, kecintaan pada budaya lokal. Tahapan baca yang terakhir adalah atur eksekusi. Untuk menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan merupakan awal dari penciptaan budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan. Pertanyaannya, yang pertama, siapa yang bisa membantu saya dalam pengambilan keputusan? Pertanyaan kedua, siapa yang bisa memantau dan mengarahkan saya dalam menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan budaya belajar apresiatif? Kemudian, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, di antaranya semua guru bisa membantu dalam menerapkan pembelajaran yang menanamkan budi pekerti yang baik, kemandirian, sikap peduli, dan kecintaan pada budaya lokal. Kepala sekolah dan pengawas dapat mengarahkan dan memantau dalam penerapan pembelajaran yang menanamkan budi pekerti yang baik, kemandirian, sikap peduli, dan kecintaan pada budaya lokal. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.